Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Dalam video ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang tata cara mandi wajib yang lebih afdol menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mandi, kita diwajibkan untuk membersihkan diri dari najis. Setelah badan kita bersih dari najis, barulah kita berwudu. Berwudunya itu bukan wajib tapi sunat. Sunat berwudu sebelum kita mandi. Nah, dalam mandi itu harus memakai air yang suci dan bersih. Nah, setelah kita berwudu, barulah kita mulai mandi. Yang pertama dengan berniat, diserentakkan dengan air. Air kita membasahi kepala kita. Nah, di situ kita baca niat. Niat itu dibaca dalam hati. Yang pertama kita bahas dulu tentang niat mandi haid. Mana niat mandi haid? Yang lebih khusus itu ada niat mandi haid secara khusus, ada juga secara umum. Tapi yang pertama kita bahas dulu tentang niat secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li rab'il hadasil haidi an jami'il badani faradhon lillahi ta'ala. Artinya apa artinya? Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas haid di seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Itu artinya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa diri atau bahasa diri sendiri, maksudnya bahasa daerah. Nah, terus yang selanjutnya niat untuk mandi junub. Niat untuk mandi junub secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li rab'il hadasil janabati an jami'il badani faradhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas junub di seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang selanjutnya mandi untuk nipas. Nah, kita bahas dulu mandi untuk nipas. Dua yang menyebabkan kita mandi ketika melahirkan. Pertama mandi wiladah, yang kedua mandi nipas. Kapan kita mandi wiladah? Setelah kita melahirkan atau setelah kita keluar anak. Nah, setelah anak kita keluar, kita diwajibkan untuk mandi. Kapan kita mandi? Setelah kita sehat. Nah, sehari 2 hari kalau kita sudah sehat, kita diwajibkan untuk mandi wiladah. Mana niat untuk mandi wiladah secara khusus? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li rabbil hadasil wiladati an jami'il badani faradhon lillahi ta'ala. Nah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas wiladah di seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu mandi wiladah, mandi yang kita kerjakan setelah keluar anak kita. Nah, itu. Dan mandi nipas disebabkan karena darah yang keluar setelah melahirkan. Mana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li rab'il hadasin nipasi an jami'il badani faradhon lillahi ta'ala. Nah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas nipas di seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu secara khusus. Nah, secara khusus
itu yang kita pakai. Tapi ada juga yang secara umum. Mana yang secara umum? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani faradhal lillahi ta'ala. Nah, itu niat secara umum. Secara umum maksudnya boleh dipakai di junub, boleh dipakai di wiladah, boleh dipakai di nifas, boleh dipakai di waktu haid. Nah, itu niat secara umum. Nah, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa daerah. Nah, itu ya. Nah, itu niatnya. Nah, sekarang bagaimana tata cara membasahi badan kita yang lebih afdol menurut ajaran Rasulullah? Pertama, kita berniat disertakan dengan air di kepala. Tadi kan udah dijelaskan. Serentak dengan air, terus kita berniat. Nah, air yang membasahi kepala, rambut kita. Nah, kalau sudah rata semuanya, barulah kita lanjut membasahi badan depan bagian kanan. Badan depan bagian kanan. Nah, kalau sudah rata bagian kanan, boleh lanjut ke badan depan bagian kiri. Nah, kalau sudah basah rata yang kanan kiri, baru lanjut ke belakang bagian kanan. Nah, terus belakang bagian kiri. Kalau sudah rata semuanya, baru kita ratakan ke tangan kanan. Nah, terus ke tangan kiri. Kalau sudah rata semua tangan kanan kiri, baru kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu cara mandi. Nah, itu cara mandi yang lebih afdol menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.